Aku pergi, kali ini bukan kan? Bukan ah. Ya sudah, aku adalah satu-satunya murid pewaris Dewa Pengobatan. Pria terbaik di puncak Dewa Pengobatan, Chen King. Yang Kamu juga punya ikatan pernikahan dengannya. Nikahi aku adalah prajurit wanita nomor 1 di Dacia yang diangkat langsung oleh Raja. Bisa memberimu kekuasaan tak terbatas. Nikahi aku adalah orang terkaya di Dacia. Putri tunggal Zhan Xiongfei, Zhan Lingyu. Bisa memberimu kekayaan tak terhabiskan. wah, guruku terlalu gila untuk menikahkanku. Dulu satu persatu, sekarang langsung dua sekaligus. Aku cuma menang darinya dalam Taiking Divine Nedle. 17 kali saja, terlalu picik. Karena kamu tidak bisa memutuskan, kami yang putuskan untukmu. Wah, langsung berantem nih. Hati-hati, nanti kalau terluka aku harus obati. Hao Tian, kuda-kudamu kurang kuat nih. Yue, gaya bertarungmu terlalu nekat. Tukar luka dengan luka mudah merugi. Kalian mau apa? Bungkam dulu kamu. Mereka berdua adalah petarung terhebat di Dacia. Kamu cuma pakai satu jurus. Jagoan. Aku tidak merasa. Chen Qingyang, berani lawan aku lagi. Lawan 10 kali juga tidak akan menang. Mesum, mau apa? Mau apa? Mengobati kalian. Sudah tua masih segitu kecerdasannya. Kamu ini orang. Penyakit paru-parumu juga sudah aku sembuhkan. Jangan-jangan itu Taiking Divine Nedle legendaris. Taiking Divine Nedle menyelamatkan jiwa dari alam baka. Dewa Pengobatan bertindak. Raja Neraka gemetar. Hehehe. Sudah-sudah, kalian bisa turun gunung. Guru brengsek. Harus menikahkanku baru mau mengobati. Tidak perlu, aku sudah punya orang yang disukai, kalian pulang saja. Shi Xiong, Shimei. kalian ini mau. Kabur. Kalau begitu, kami tidak akan mengganggu kalian berdua. Aku Yue tidak pernah berhutang budi. Di masa depan, apapun yang kau butuhkan, aku akan berusaha sepenuh hati. Keluarga Zhan saya juga sama. Baiklah, aku tahu, cepat pergi, cepat pergi. Untuk merayakan kabur dari tempat sialan puncak tabib ini. Mari kita cium. Aduh, ya ampun. Shifu. Kamu anak kecil, sudah berani ya? Berani membawa kabur putri kesayanganku Yinging. Sayang, jangan percaya omong kosong anak ini. Shifu, bukankah sayangmu adalah ketua sekte 5 racun? Ratu kerajaan raksasa, kerajaan Dali. Diam. HMPH. Cepat turun gunung dan menikahlah. Surat pernikahan lagi. Baru diterima hari ini, aku ingin lihat. Kamu yang cepat membatalkan tunangan, atau aku yang cepat menerima surat nikah. Shifu. Kudengar putri suci sekte 5 racun adalah anak harammu. Bagaimana kalau aku menggoda dia? Kamu ingin menikahi Yinging, ya? Kalau begitu, berikan aku mas kawin 500 juta. 500 juta? 500 juta? Dari mana aku cari 500 juta? Shifu brengsek ini. Modal awal saja tidak dikasih. Liu Xuan itu sangat menyebalkan. Dia terus menggangguku. Kalau begitu, cepat cari pacar. Dia pasti putus asa. Mudah kamu bilang, pria baik di dunia ini sudah punah. Pria baik, bukankah aku? Teman, kamu ngapain? Siap kamu, pergi sana. Motret bawah rok cewek cantik masih berani kasar. Mau aku kasih tahu mereka? Cewek cantik. Barusan ada mesum mau motret kamu. Kurasa kamu itu si mesum. Tadi melototi kami, sekarang cari alasan merayu. Katakan, apa niatmu sebenarnya? Aku baik hati membantu, kalau tidak terima ya sudah. Malah balik menuduhku, aduh, aku benar-benar. Kakak, rayuan macam apa yang belum kulihat? Ini tipuanku. Aduh. Mesum. Oh Sue.
Mea Osue. Tunggu, kamu panggil dia apa? Mea Osue. Ha? Mea Osue? Ya? Batalkan tunangan. Kamu berani selingkuh dengan pria lain di belakangku? Ini urusan pribadiku, tak perlu kau ikut campur. Dia sekarang adalah pacarku. Wow, hebat. Namaku Chen Qingyang. Pacarnya Meng Yao. Tolong kedepannya jangan ganggu dia lagi. Pacarnya Meng Yao? Kau pantas? Kenapa tidak pantas? Lihat dulu bajunya seperti pengemis. Ambil uang 10.000 itu, beli baju. Uang ini, simpan saja untuk berobat sendiri. Dasar anjing, kau berani mengutukku. Lihat langkahmu goyah, matamu hitam. Sudah pasti kelelahan berlebihan, tidak tahan lama. Kalau kau ikut dia, wah itu. Dasar anjing, berani menjelekkan aku. Orang tampar dia. Aduh, dua kakak, orang bijak hanya bicara, bukan bertindak. Kau berani sentuh aku? Aku adalah putra sulung keluarga Liu. Putra sulung, Aku adalah kau tidak makan. tidak bisa makan tenang. Kau tunggu saja. Tunggu saja. Tunggu, jangan pukul, aku salah. Buang uang sembarangan di jalan itu melanggar hukum. Aku ambil, kakak, aku ambil. Kakak, kau hebat sekali. Hehe, tentu saja. Kakakku ini terkenal di mana-mana, disukai semua orang. Mau ku bantu ambil? Tidak boleh, kakak, biar aku. Sudah. Uang ini, anggap saja sebagai biaya pendidikan dariku. Ingat, jadi orang jangan terlalu sombong, tidak perlu. Iya. Kakak, kemampuan bertarungmu bagus sekali. Bagaimana kalau kau jadi bodyguardku? 24 jam penjagaan dekat. Badan ini, tidak. Aku tidak bisa mengkhianati adik seperguruanku. Sebulan 50.000. Halo, bos. Wah, rumah orang kaya memang beda. Yao Yao, lihat aku hari ini. Cantik tidak? Yao Yao, cepat usir si cabul ini keluar. Xiaomeng, Chen Qingyang adalah bodyguard yang sewa, khusus untuk melindungi keamanan kita. Menurutku, dengan dia di sini, justru keamanan kita paling terancam. Kamu yang aneh, siapa yang pakai baju begitu sehari-hari? Lagi pula apa yang mau dilihat, datar banget. Coba ulangi. Xiaomeng, Kamu yang datar, seluruh keluarga datar. Laki-laki baik lawan cewek, kalau kamu masih begini, aku bakal pukul. hei Xiaomeng, tenang dulu. Dia itu tunangan Mea Osue. Dia, Sudah aku mandi dulu. Kamu antar dia ke kamar tamu. ikut aku. Oh, Ini kamarmu. wah kamar tamu mewah banget, pantas orang kaya. Kamu istirahat dulu, aku mandi dulu. Tuan Liu. Apa maksudnya, beberapa hari lalu? Dengar-dengar Meng Yao butuh dana perusahaan. Baru pinjam uang dari bos Qian, sekarang. Harap bos Qian bisa tarik uangnya lebih cepat. Bunga dobel sebagai ganti rugi, hahaha. Gampang lah hahaha, minum teh. Meng Yao, sebentar lagi kamu akan berlutut minta padaku. Xiaomeng malam ini tidur di kamarku lagi. Adik seperguruan. Hari ini aktif banget ya. Sini kakak cium, Dasar mesum. Ciuman pertamaku hilang. Haum. Adik seperguruan. Chen Qingyang, Meng Yao, keluar. kenapa kamu diranjangku? Ranjangmu. Pergi. Yao Yao kan ku bilang dia buaya. Cepat usir dia. Jelas-jelas kamu yang tarik aku ke kamar Meng Yao. Kamu malah fitnah aku. Siapa yang tarik ke kamar Yao Yao? Jelas-jelas kamu yang nyelinap masuk. Yao Yao, kita kan cewek lemah. Bahaya kalau dia tinggal di sini. Wah aktingmu payah banget, meski dekat sama sutradara. Paling jadi pembantu. Siapa yang dekat sutradara? Yao Yao. Dia fitnah aku. Sudah-sudah, malam ini cuma salah paham. Sudah semakin larut, tidurlah lebih cepat. Selamat tinggal, Putri Datar. Siapa yang kamu sebut putri datar? Hah? Peleceh, apa yang kamu lihat? Kalian anak muda memang pandai bermain-main, hahaha. Meng Yao,
Kapan kamu mau membayar kembali utang ke perusahaan kami? Bos Qian, bukankah aku baru meminjam uang itu dari kamu beberapa hari yang lalu? Tapi aku sudah tidak mau meminjamkannya padamu sekarang. Kapan kamu mau bayar kembali? Bos Qian, perusahaanku saat ini dalam waktu dekat belum bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Bisakah kamu memberi saya keringanan beberapa hari lagi? Tidak bisa. Tapi kudengar baru-baru ini Tuan Muda Liu sedang mengejarmu. Haha, pergilah tidur dengannya. Setelah tidur semuanya akan kamu dapatkan. Jadi ini ulah Liu Xuan. Sekarang aku beri kamu dua pilihan. Yang pertama bayar utangku. Yang kedua, gadaikan perusahaanmu padaku. Tidak bisa. Perusahaan ini adalah hasil kerja kerasku. Banyak bicara apa? Maju. Tunggu sebentar. Dari mana datangnya orang tidak takut mati ini? Bunuh dia. Hei, tunggu dulu. Maksudku adalah, bisakah kalian biarkan aku pergi dulu? Aku adalah bodyguard yang dipekerjakan olehnya. Dia bahkan belum digaji. Orang penakut yang cuma takut mati, keluar dari sini. Hei, terima kasih. Selamat kalian buat. Chen Qingyang. Bos, bisakah kamu memberi kami keringanan? Maju. Sekarang kita bisa bicarakan? Jarum Dewa Taiking, kamu adalah orang dari puncak dukun ilmiah? Wah, cukup berpengetahuan ya. Ketika dukun penyembah turun tangan, Raja Neraka pun gemetar. Saya pernah beruntung diselamatkan oleh ahli waris puncak dukun ilmiah, Tabib Wu. Dia menarik saya kembali dari pintu gerbang kematian. Wu Yudao. Betul sekali dia. Hei, dia sekarang bisa jadi tabib handal juga ya? Tapi ilmunya tidak ada kemajuan, sayangnya. Bos Qian, apakah bagian tubuh bawahmu seringkali tidak sekuat dulu ya? Kamu bisa menyembuhkannya? Begini, saya akan bantu menyembuhkan penyakitmu. Kamu perpanjang masa pinjaman utangnya setahun lagi. Jika kamu bisa menyembuhkan penyakitku, bukan cuma perpanjangan utangnya. Aku bahkan bisa menghapus bunganya sekalipun. Dan aku juga bersedia mengakui kamu sebagai kakakku. Bagus. Ah. Wow. Aku merasa ada aliran hangat di bawah sana. Ah, haha, terima kasih, Bang. Ah, hal kecil, hal kecil. Kalau gitu, lepaskan semuanya, ya. Terima kasih, Bang. Masih nunggu apa lagi? Cepat pulang peluk istri. Lari cepat. Iya. Kalau gitu, nggak ganggu kalian lagi. Ayo, pergi. Cepat pulang. Cepat, aku mau coba. Dua cewek cantik, mau terima kasih gimana ke aku? Tentu ada kejutan dong. Aku nggak langganan, ini beneran boleh aku tonton? Menurutmu? Dia itu tunangan Mei Aoswei. Kami mau bantu dia seleksi dengan baik. Besok aku bakal batalin pertunangan sama dia. Besok kami bakal telepon Aoswei. Biar dia lihat kamu sebenarnya apa. Telepon? Telepon aja sekarang. Telepon ya, telepon. Halo, Aoswei. Cepat ke bar Zero Degrees. Halo? Nggak bisa dihubungi. Cepat lepaskan aku. Apa dia dalam bahaya? Kenapa sih Aoswei selalu bikin orang khawatir? Ah. Kalian berdua pergi juga cuma jadi sasaran empuk. Biar aku aja yang pergi. Terima kasih. Nggak ada pilihan. Masa iya aku biarin dua cewek cantik nemenin bahaya? Berdiri. Ini tempat yang bisa kamu datengin, kampungan. Kenapa aku nggak boleh dateng? Lihat kamu, pakai baju apa sih? Pakaiannya kayak pengemis, ini biayanya. 1 malam ribuan, kamu sanggup bayar? Pergi sana, pergi. Jangan ganggu pemandangan. Pergi. Aku lagi buru-buru kali ini, jaga-jaga. Lain kali pasti temenin kalian main. Drama puas bikin malu. Bapakku tiba-tiba bilang, udah nemuin jodoh buat aku. Ini zaman apa lagi? Masih ada perjodohan paksa. Nenek ini mau kawin sama ayam atau babi. Nggak akan kawin sama yang namanya Chen Qing yang itu. Bar Zero Degrees, cepat selamatin aku. Ah, mulut cewek. Kamu sih cabul. Perkenalkan, aku Chen Qingyang. Kamu namanya Chen Qing yang? Aoswei, ini orang kampung itu? Tunangan kamu kan? Ahahaha. Wah, kamu juga gak lihat diri sendiri dong. Iya, bener banget. Aoswei kan yang paling kaya di antara kita, anak orang kaya. Kamu? Gak layak. Jangan-jangan dia mau pura-pura jadi orang lain? Tunggu. Kok kamu tahu? Aku ngomong apa sama Menyo? Ngapain aku kasih tahu kamu? Hah, mau digebukin ya? Gimana sih ngomong sama Aoswei? Berdiri. Kalau gak jelasin hari ini, jangan harap keluar. Oke.
Halo, Ao Sue gimana? Gak kenapa-napa kan? gak apa-apa. Dia cuma mau aja kalian berdua minum. Surat nikah ini gak mungkin dipalsuin dadakan kan? Beneran tunangan Ao Swedong. Surat nikah ini gak aku akui. Pergi. Wah, itu kan kamu bilang sendiri ya, gak ada hubungannya sama aku. Banyak yang dengar tuh. Aku, Mei Sue, berani ngomong berani tanggung. Pergi. Ya, dadah. Maksudnya gak usah ketemu lagi. Bos, itu dia tuh si bocah. Berani-beraninya bikin onar di tempatku. Kamu, aku. Kak Chen. Xiao Gaozi. Wahahaha. Berani kurang ajar sama Kak Chen? Kalian berdua dipecat. Pergi. Kak Chen. Ayo cari tempat yang sepi. Oke. Tadi itu kayaknya pemilik bar, Gao Hongye. Katanya Gao Hongye punya banyak usaha lain juga. Kekayaannya minimal puluhan miliar. Jangan-jangan si Chen itu sewa orang buat nipu Ao Sue? Ah, urusan mereka. Ayo kita minum. Iya bener, ayo minum. Wah, hebat juga Xiao Gaozi. Sekarang udah sukses. Kak Chen, jangan ledekin aku dong. Aku juga pengen di gunung melayani Shifu, tapi kemampuan aku kurang. Terpaksa turun gunung cari peruntungan. Selama ini, cuma buka 13 KTV, 26 resto hotpot, 36 kafe, sama 78 bar doang. Selama ini, total cuma 450 miliar. Malu banget sama sumber daya yang Shifu kasih. 450 miliar? Si tua itu kasih kamu sumber daya sebanyak itu? Iya, waktu aku baru turun gunung mulai usaha. Semua modal dan koneksi dikasih Shifu. Dasar si tua pelit ini, gak kasih aku sepeser pun. Masih harus bikin aku dapat 500 juta lagi. Iya, lu sekarang kan kaya banget, pinjemin aku 5 miliar dong. Kok nggak ada sih? Bang Chen si ada. Tapi guru udah telepon khusus nih. Bilang sepeser pun nggak boleh dikasih ke lu. Atau, Kerjaan juga nggak boleh dikasih tahu. Apalagi sumber daya. bajingan tua, keterlaluan banget. Bang Chen, meski uang nggak bisa dikasih. Tapi semua usaha atas namaku lu bebas pakai. Kartu hitam ini gratis semua buat lu. Lu nggak takut aku bikin lu bangkrut? Bang Chen ngomong apa sih? Lu bisa datang itu kehormatan buat aku. Wine terbaik di sini, cewek tercantik, lu tinggal bilang. Semua langsung diatur. Udah. Pertama kali keluar mending hati-hati dulu deh. Ayo. Semua cewek di sini, kumpulin semuanya buat aku. Hehe bercanda doang, WK. Bang Chen, bikin aku kaget setengah mati. Siapa yang nggak tahu lu sama adik kelas cocok banget, kalau lu beneran. Aku nanti nggak tahu gimana ketemu dia. Iya Bang Chen, gimana kabar lu sama adik kelas? Ceritanya panjang, udah nanti aja kasih tahu. Kalau gitu aku duluan ya. Bang Chen aku anterin. Udah Xiao Gaozi lu balik dulu. Oke. Bang Chen, masih ada acara selanjutnya? Suite Presiden aku temenin semalam gimana? Minggir, lu anggap aku apa? Hah, kok lu lagi sih? Pinteran sana minggir. Bang lihat dong, kita kan belum batalin tunangan. Aku gak mungkin lihat calon istriku pergi ke hotel sama orang lain. Lu, gini aja deh. Lu sabar dulu beberapa hari, habis kita batalin tunangan. Mau gimana juga terserah lu. Mau duit ya hah? Hei ambil ini terus minggir. Tapi bang, pendidikannya aku terima. Kurang ya hah? Minggir. Bang, lihat orang jeli banget. Kalau kalian emang saling suka. Ya udah, lu mau gimana juga silahkan. Siapa? Suka sama dia. Lu minggir sana. Bang lihat nih. Bagaimana kalau begini? Kamu pergi ke bawah jembatan penyeberangan dulu, cari sebarang orang untuk mengatasinya. Ingin mati kan? Kakak jangan terburu-buru. Hei hati-hati kakak. Aduh, kenapa kamu kurang hati-hati? Jatuh kan? Kamu berani jangan lari. Hei. Kakak, kenapa kamu nyemplungin diri ke tinju orang sih? Kak Chen sungguh hebat. Si adik dewa ini akan baik hati sampai akhir, antar kamu pulang. Aku gak mau pulang. Kalau gitu ke rumah Menyau kan gak apa-apa? Gak mau. Aku kesal sama dia. Hei, jangan muntah. Aku antar kamu sekarang juga.
Baunya busuk, bagaimana kalau lepasin bajunya saja? Hei, gak boleh. Kalau dia bangun dan bilang aku mengambil keuntungan saat dia dalam kesulitan, gimana? Sudahlah, si adek Gewe ngantuk, mau tidur. Hei. Kalau kamu menunjukkan ini ke Gewe jadi gak ngantuk loh. Ah, tidak boleh. Gak boleh menyalahi adik perempuan guru. Ah, Wah sialan. Kakak, kenapa kamu nendang Gewe sih? apakah kamu yang melepas baju Gewe? Kamu sendiri yang melepasnya karena kepanasan, oke? Terus apa yang kamu lakukan? Apalagi yang bisa dilakukan? Tidur bareng dong. Pergi. Bisa jadi itu kamu sendiri yang lakukan, Gewe bisa kasih tahu kamu. Keluar. Aku gak mau lihat kamu lagi. Keluar boleh, tapi tarif kamar 998. Aku? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Bajingan, kamu pegang di mana sih? Hei, si adek Gewe ini sudah menyembuhkan nyeri haid kamu sampai tuntas. Gratis, tapi tarif kamar 998 gak boleh kurang sedikit pun. Aneh. Kayaknya beneran gak sakit lagi. Ternyata benar saat masa haid. Kenapa Chen King yang belum juga balik? Dia baru saja bantu aku menyelesaikan urusan dengan bos Kian kemarin. Kita masih memperlakukannya seperti itu. Apa dia gak mau balik lagi ya? Dia semalam. Jelas dia bersama Mei Aoswei itu. Kamu bilang, mereka berdua cowok dan cewek sendirian, seperti kayu kering dan api menyala. Gagal menahan diri. Kamu tahu maksudku? Apa yang kamu pikirkan seharian ini? Kamu cemburu ya? Nggak, aku nggak cemburu. Dia kan tunangan Mei Aoswei. Terus kenapa? Kamu kan emang gak akur sama Mei Aoswei. Bagus dong dia batalin tunangan, kamu yang nikah. Kalau masih ngomong sembarangan, aku bakal ngerjain kamu. Wah, adegan yang panas banget nih. Boleh ya aku nonton gratis? Ah, kapan kamu pulang? Pas kalian lagi, hehehe, tadi. Untung nggak denger yang di depan. Jadi, kemarin kamu sama Mei Aoswei. Beneran gak sih? Kamu anggap aku orang apa sih? Jangan pura-pura deh, kita kan udah dewasa, paham kok. Paham apaan? Aku besok mau batalin tunangan. Batalin? Jangan-jangan semalam gagal, naik mobil, malu ya? Ah, aku tahu. Semalam Aoswei lagi datang bulannya. Oh, ternyata gak jadi, makan, ya? Nggak heran hari ini marah-marah mulu. Gimana menurutmu yaw-yaw kita? Aduh, udah ah. Halo Aoswei, ada apa? Menyau, Chen King yang ada di sebelahmu nggak? Ada. Kenapa? Cepetan kasih teleponnya ke dia. Halo, Chen King yang, katanya kamu bisa pengobatannya. tarifku mahal loh. Asal kamu bisa sembuhin ayahku, aku bayar 10 juta. Bos, di mana? Aku langsung ke sana. Aku bisa anterin kamu. Udah, biarin aja dia pergi. Wah, ini rumah keluarga Mei. Mei Aoswei, cepetan keluar sambut aku. Teriak-teriak apa sih? Aku tunangan Mei Aoswei. Iya benar. Lihat aja penampilanmu yang kumuh ini. Beberapa temanku ini. Satu aja lebih hebat dari kamu. Masa bilang diri tunangan Nona Mei? Kayaknya kamu kodok pingin makan angsa aja. Kakak, gimana kalau kamu masuk tanya dulu? Pergi sana. Gue nggak ada waktu buat urusin kamu. Ah, aku paham. Apa kayak di drama kostum, harus. Adik kecil, sangat paham aturan ya. Hehehe kakak, kenapa tidak bicara dari awal saja? Aku sih, masih cukup paham aturan kok. Ini 200 yuan, buat teman-teman minum teh. Kamu mengira kami ini pengemis ya? Kakak, kalau uangnya kurang bisa kita bahas lagi loh. Kamu apa ini? Ayo, pukul dia. Orang baik bicara tidak pakai tangan, aku. Sekarang bisa izinkan aku masukkan? Bisa, tentu bisa. Cepat sana pergi. Chen King yang, Wah, tunanganku datang jemput aku nih. siapa yang jadi tunanganmu? Kalau dia nggak suka, tidak apa. Semalam kita juga sudah menginap di hotel bersama lo. Bukti tagihan hotelnya masih aku simpan. Siapa yang berani bicara tentang ini ke orang lain?
Aku akan buat dia menyesal. Sekarang apa aku bisa masuk? Bisa. Ayah, aku bawa dokter ke sini untuk memeriksa penyakitmu. Penyakitku ini, bahkan tabib Wu pun, tidak bisa menyembuhkannya total. Kali ini malah tiba-tiba memburuk. Aku mungkin tidak punya banyak waktu lagi. Bolehkah izinkan aku memeriksanya? Pembuluh darah kacau, darah mengalir terbalik, semua organ dalam tidak ada yang tidak terluka. Paman, penyakitmu ini memang tidak ringan. Bisa disembuhkan? Tenang, ada aku di sini. Sampai ke jalan ke dunia akhirat pun aku akan tarik kamu balik. Ternyata saudara memiliki keahlian medis sehebat ini. Boleh saya tahu nama besar dan guru dari mana Anda belajar? Saya Chen Qingyang, belajar dari. Chen Qingyang. Kamu adalah tunangan Ao Shui ya? Betul. Bagus sekali. Sebelum meninggal saya masih bisa melihat kamu menikah. Saya mati pun tidak ada penyesalan lagi. Aku mati juga tidak akan menikah dengannya. Kamu juga mau membuatku marah sampai mati ya? Cepat selamatkan ayahku. Berhenti. Itu kamu? Apa yang kamu lakukan? Ingin membunuh Paman Mei kan? Tentu saja sedang menyembuhkan penyakit, justru kamu. Kemarin sudah berniat jahat pada tunanganku. Hari ini kamu masih berani datang ke sini. Cuma kamu, tikus desa yang keluar dari lembah gunung mana juga tidak tahu. Juga pantas bicara tentang menyembuhkan penyakit. Oh, aku tidak pantas, kamu yang pantas. Ayo kamu yang menyembuhkan, cepat. Aku tidak bisa menyembuhkan penyakit. Tapi aku nggak kayak orang-orang yang sok paham padahal nggak ngerti. Sanjiang, ayahku udah kayak gini. Bisa nggak kamu jangan ngaco di sini? Auswe, aku tahu kamu lagi panik cari jalan keluar. Tapi orang kampung ini, dia beneran bisa nyobatin Paman Mei? Auswe, aku ada cara buat nyobatin Paman Mei. Tapi kamu harus setuju sama satu syaratku. Bilang, Putusin tunangan sama dia, nikah sama aku. Wah, jago banget kamu mainin kesempatan dalam kesempitan. Jangan nikah sama dia. Dia tuh playboy banget kelihatannya. ini 10 juta buat jasa perawatan yang janjikan buat kamu. Anggap aja kompensasi buat putusin tunangan. Ya udah, selamat buat kalian berdua. Semoga langgeng. Beneran deh orang kampung yang gak pernah lihat dunia. Bilang aja, kamu emang ada cara apa buat nyobatin ayahku? Mari sambut tabib hebat, Wu Yudao. Wu Yudao? Kamu bisa dapetin Wu Yudao? Dasar bocah, kok masih aja nggak pergi? Aku tunggu bentar lagi, siapa tahu dia nggak bisa. Aku coba. Kamu pikir kamu siapa? Bisa ngalahin tabib hebat Wu Yudao? Tabib Wu datang. Tabib Wu, penyakit ayahku mohon dibantu. Gimana? Tuan Mei udah sakit parah banget. Aku juga nggak bisa apa-apa. Tabib Wu, mohon dipikirkan lagi caranya. Obat mahal apapun kami rela. Ini bukan masalah uang. Aku aja yang kemampuannya kurang. Kayaknya cuma ada 2 orang di dunia ini yang bisa nyobatin penyakit Tuan Mei. Siapa aja? Satu adalah dewa pengobatan zaman sekarang. Aku aja cuma murid catatannya. Jarum suci Taiking. Menyelamatkan orang dari alam baka. Kalau bisa dapetin dia, pasti bisa. Sayangnya, guru udah mengasingkan diri di puncak dewa pengobatan. Walaupun bisa ketemu, kayaknya udah telat. Terus yang satunya lagi? Yang satunya lagi adalah kakak seperguruanku. Jarum suci Taikingnya malah lebih hebat dari guru. Cuma... Kakak, kok bisa ada di sini? Kakak, aku kangen banget. Hahaha, Tabib Wu. Dia masih muda gini, mana mungkin kakak seperguruanmu? Kakak seperguruanku itu. Apa sih kakak adik? Itu cuma waktu sebelum kamu masuk. Dia masakin obat buat si tua bangka itu beberapa hari aja. Tapi sekarang juga udah diusir. Iya kan? Iya. Kirain hebat, ternyata cuma anak magang obat yang diusir dari sekolah. Hah? Ya, bagaimanapun juga penyakit Paman Mei tidak bisa ditunda lagi. Baru beberapa hari ini aku turun dari gunung dan diam-diam mempelajari beberapa trik pengobatan. Bagaimana kalau biarkan aku mencoba? Kita coba saja apa yang bisa dilakukan. Benar betul. Kalau kakak senior yang bertindak, pasti aman sepenuh. Baik, cobalah. Aku tidak percaya si pembuat obat jelek ini benar-benar bisa menyembuhkan Paman Mei. Sudah selesai? Sudah kubilang kalau tidak bisa menyembuhkan. Lalu, Kenapa darahnya berwarna hitam? Ayah? Dr. Wu. Terima kasih sudah menyelamatkan hidupku lagi. Bukan saya. Itu kakak senior, Hei Qingyang. Menantu yang baik, terima kasih banyak.
Bagaimana kalau kamu periksa tubuhmu dulu? Wah, tidak ada yang sakit lagi. Aku tidak pernah merasa seenak ini seumur hidup. Bagaimana kalau kamu coba turun dari tempat tidur dan berjalan? Kamu bercanda apa? Ayahku sudah bertahun-tahun terbaring di tempat tidur. Ayah, pelan-pelan. Hahaha. Ini bagaimana mungkin? Sanziang, kamu pergi dari sini. Aku tidak mau melihatmu lagi. Aoswe, dengarkan aku jelaskan dulu. Pameranmu sudah kamu lakukan, muka kamu sudah ditampar. Kamu juga sudah terima, kenapa tidak pergi saja dari sini? Bagaimana kalau aku obati kamu juga? Tapi, aku ini orangnya. Ilmu pengobatannya tidak terlalu bisa diandalkan. Kadang bisa menyembuhkan orang. Kadang-kadang, bisa malah membuat orang jadi lebih buruk. Misalnya inkontinensia, kehilangan kemampuan reproduksi. Atau jadi orang vegetatif, itu menakutkan sekali. Chen Qingyang, kamu memang hebat. Kamu tunggu saja. Terima kasih. Baru sadar kebaikanku sekarang? Sudah terlambat, kita sudah membatalkan pertunangan. Apa? Pembatalan pertunangan? Tidak, aku tidak setuju. Sudah terlambat, dia sudah setuju untuk membatalkannya. Menantu yang baik, bagaimana kamu bisa setuju membatalkan pertunangan? Ya paman, putri Anda sungguh tidak bisa aku terima. Hei, apa yang kamu bicara? Apa yang salah dengan diriku? Masih tanya apa yang salah? Cerewet, mau menang sendiri, membalas budi dengan kejahatan, berhutang tidak mau membayar. Masih banyak lagi. Kamu sendiri jelek tapi malah mencela orang lain. Aku jelek? Kamu pergi tanya di puncak dukun ahli. Pemilik di puncak dukun ahli adalah pria tampan yang terkenal di radius 100 mil. Wah, Nana. Pria tampan? Lebih tepatnya si jelek kok. Anak ini. Kamu jijik sama wajahku ya? Paman, pernikahan ini aku tidak batal. Kita langsung menikah sekarang, malam ini langsung malam pertama, usahakan. Tahun depan kasih kamu cucu laki-laki yang gendut. Baiklah. Bagaimana caranya supaya kamu batal? Kenapa aku harus batal? Uangnya sudah diterima. Bukannya itu biaya berobat? Baiklah, kamu sebut harganya. Oke, langsung saja. Totalnya 500 juta dikurangi 10 juta lalu dikurangi lagi. Harga final 489,91 juta. Oh iya, ada utangmu yang 998 sebelumnya. Pergi. Kalau nggak mau batalin, bilang aja langsung. Jangan muter-muter. Kamu tawar aja, siapa tahu jadi. Tawar apaan? Pergi sana. Kakak senior, aku masih mau belajar. Belajar apaan? Rawat baik-baik kondisi paman. Kalian yakin? Gak mau diskusi lagi? Diskusi apaan? Kamu minggir. Aduh, Aoswe, kenapa kamu harus batalin pertunangan dengan Qingyang? Aku nggak suka dia. Qingyang kan jago pengobatan, karakternya juga baik. Kenapa kamu nggak suka dia? Memang harus cari Sanziang? Yang suka selingkuh dan nggak pilih cara itu? Apa kamu mau biarin ayah setelah meninggal nanti? Wariskan keluarga ke orang seperti itu? Sudah, ayah, aku paham. Aduh, Si harimau betina ini. Apa dia nggak ngerti yang namanya? Tawar-menawar? Mas kawin 500 juta. Kapan aku bisa kumpulin? Adik seperguruan, kamu harus tunggu aku. bocah, aku datang cari kamu buat hitung hutang. Cari aku? Ingat. Balik cari aku buat berobat ya. Cari kamu berobat? Dengan kemampuanmu yang cupu ini, kamu cuma tukang rebus obat. Berkali-kali ngerusak rencanaku, masih mempermalukanku di depan umum. Hari ini aku mau nutup mulutmu. Ayo gebuk. Tunggu. Ada apa? Cepat bilang. Kalau enggak, aku gebuk sampai kamu masuk rumah sakit. Mungkin 2 minggu nggak bisa buka mulut. Kak, kamu kan cuma mau nikahi Mei Yaosue. Sebenarnya aku nggak suka dia. Gimana kalau gini? Kamu bayarin aku biaya batal tunangan, aku janji nggak ketemu dia lagi. Oke, berapa? 500 juta. Apa kamu bercanda? Pukul dia. Tunggu. Bagaimana kalau 300 juta? Atau 200 juta? Pukul mulutnya. Bagaimana kalau kita bahas lagi soal uang pembatalan tunangan? Aku. Kakakku adalah anggota Wu Jimen. Kamu berani sentuhku, Wu Jimen tidak akan membiarkanmu. Wu Jimen? Sepertinya pernah dengar. Wu Jimen adalah kekuatan terkuat di dunia persilatan kota 11 Lan. Sangat hebat, ya? Oh iya, tadi kamu cari aku untuk apa? Untuk berobat, kan? Apa yang kamu lakukan padaku? Aduh, sial. Gagal. Sekarang coba lihat, apakah kamu masih bisa berdiri? Ayo, semangat. Coba lihat ini, sekarang ada perasaan? Tenang, siapkan 500 juta untuk biaya pengobatan. Aku jamin sembuhkanmu. Hari ini kenapa sih?
Chen Qingyang. Kamu tunggu saja. Wah, kalian berdua menungguku dengan sabar? Narsis, siapa yang sabar menunggumu? Bagaimana kondisi penyakit Paman Mei? Dengan aku yang turun tangan, pasti berhasil. Oh iya, bagaimana dengan urusan pembatalan tunangan? Hah? Apa kamu sudah suka padaku? Siapa yang suka padamu? Cepat katakan, cepat. Hah? Gagal. Si harimau betina itu tidak mau kasih kompensasi pembatalan tunangan. Kamu minta kompensasi dari Aosue untuk membatalkan tunangan? Kamu sungguh tidak tahu malu. Tidak mengerti, kan? Ini namanya makan nasi lembut dengan keras. Tidak tahu malu? Gimana lagi? Aku memang tampan luar biasa. Hidup dari wajah. Liu Xuan. Sudah kubilang, kita tidak mungkin. Mungkin atau tidak, bukan kamu yang tentukan. Apa maksudmu? Cuma mengumumkan hubungan kita di grup alumni. Liu Xuan, kamu tidak tahu malu. Sudah kubilang, aku punya pacar. Bisakah kamu berhenti menggangguku? Si kampungan waktu itu, kamu asal cari orang untuk berpura-pura. Kamu pikir aku bodoh? Percaya tidak percaya, sah. Baik, malam ini aku ajak teman-teman kita kumpul. Kalau kamu bisa bawa dia, aku percaya. Baik. Kak, Bulu kuduku sudah merinding semua. Kalau ada apa-apa ngomong langsung. malam ini boleh nggak kamu pura-pura jadi pacarku? Aku, Hang, pura-pura jadi pacarmu? Hang. Gak bisa. kan aku bosmu loh. Wah. Di dalam hatiku. Selain Miao Sui, gak ada tempat lagi buat orang lain. Oh ya? Tadi siapa yang teriak-teriak di luar mau batalin pertunangan? Aku Chen Qingyang setia dalam cinta. Selama 1 hari belum batalkan pertunangan dengan Miao Sui. Aku gak bisa melakukan hal yang salah terhadap dia. Ayo ngomong apa syaratmu? Oke deh, tambah gaji. Chen Qingyang, kamu punya muka nggak sih? Yao Yao kan udah kasih kamu gaji setiap bulan. 5 juta itu untuk kerja, kalau layanan tambahan itu harga lain. Ayo ngomong berapa? Hehe, gak banyak kok. Yao Yao, kenapa kamu benar-benar transfer uang ke dia sih? Terima kasih bos. Ah, Gak semua mau ya. Saya ini keluar kerja gak jadi ngelayanin. Transferin balik uang 10.000 ini. menurutku baju ini sudah bagus banget. Pakai ini aja, ayo cepat pergi. Ayo pergi. Meng Yao. Dia bukan orang desa kok. Dia sekarang pacarku. Chen Qingyang, Jangan-jangan Chen Qingyang ini bisa dapatkan 2 bunga cantik sekaligus di kelas kita. Penampilan miskin tapi masih mau meniru orang selingkuh. Pantas saja. iya benar. Kita lihat nanti gimana dia selesaikan masalah ini. Jangan ikut aku ke sana. Aduh Nona manis, kan kamu udah memutuskan buat batalin pertunangan? Selama aku belum batalkan 1 hari pun, dia masih tunanganku. Jangan kamu izinkan untuk dekati dia. Kenapa? Apakah kamu suka dia? Aku Miao Sui. Mungkin mana bisa suka sama orang kayak dia. Bagus itu, soalnya aku cukup suka dia kok. Kamu, Besar pikiran, kita kompetisi secara adil aja. Apa ini sih? 2 cewek 1 cowok? Gimana dia bisa sampai begini? ini tidak mungkin. Chen Qingyang. Hari ini aku harus memberimu pelajaran. Mau berantem lagi? Kampungan dari desa cuma tahu berantem. Yang Master Liu, ada yang bisa dibantu? Ambilkan aku Moonlight Beauty. Baik. Pernah lihat Moonlight Beauty seharga 100.000 sebotol? Yang Master Liu, silakan. Dia mungkin belum pernah dengar namanya. 100.000 cukup dia cari setahunnya? Mau coba si miskin? Aku lupa.
Anjing tidak boleh minum alkohol, hahaha. Mau minum? Mau? Berlutut seperti anjing dan jilat sampai bersih. Aku belikan kamu 1 botol lagi. Tidak usah, tidak usah. Dia malah minum sisa orang, begitu memalukan. Suka dia di mana? Kamu. Kamu tahu anggur yang kamu tumpahkan harganya berapa? Cuma 2 gelas Moonlight Beauty, perlu heboh begitu? Cuma? Kalau begitu keluarkan yang lebih bagus. Ambilkan anggur terbaik di sini. Kamu berani memasukkan tamu VIP kartu hitam kami. Kamu tahu akibatnya? Kampungan memalsukan apa saja, kartu hitam pula. Tunggu digusur keluar. Nanti semua bar dan KTV di Silan City. Jangan harap kamu bisa masuk. Lihat dulu wajahmu di cermin. Pantas pakai kartu hitam? Dengar-dengar bos bernilai miliaran. Sulit dapat kartu hitam. Benar-benar nekat demi pamer. Begini, kalau mau tahu coba saja. Tidak menyerah sebelum gagal. Aku lihat sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Chen Qingyang, lebih baik kita pergi. Pergi apa? Chen Qingyang, aku dukung kamu. Manajer, ada orang kampungan. Memalsukan tamu VIP kartu hitam kami. Memalsukan kartu hitam, kurasa dia. Chen Qingyang, beritahu bos besar. Dia bilang kalau Chen Qingyang ini datang, dia akan terima sendiri. Kampungan, kenapa lama sekali? Kartu hitammu. Jangan-jangan ambil dari tempat sampah? Hahaha. Kak Chen. Imperial Dragon Drink. Wah, bos Gao. Saya cuma lagi kumpul-kumpul sama teman-teman aja. Kamu malah dateng sendiri, bawa anggur bagus gini. Kamu siapa sih? Kak Chen. Boleh juga. Oh iya Kak Chen, anggur ini aku beli beberapa tahun lalu. Lelang 5 juta, naga mulia. Cuma 1 di seluruh dunia, khusus buat kamu sama 2 cewekmu. Si Liu Xiao malam ini lagi semangat banget minumnya. Kayaknya 1 botol ini nggak cukup deh. Kak Chen. Tenang aja, anggur ini khusus buat kamu sama 2 cewekmu. Yang lain udah aku siapin anggur lain. Kak Chen, ini air mata Dewi, 500.000 sebotol. Tuan Chen, aku salah. Jangan dendam sama orang kecil kayak aku. Maafin aku dong. Dasar bocah. Berani-beraninya nggak hormat sama Kak Chen. Kak Chen, orang ini udah aku turunin jadi tukang bersihin toilet. Mau diapain lagi? Terserah. Orangmu ya urusanmu. Aku nggak ikut campur. Oke deh. Denger nggak? Kak Chen barusan bilang, Liu Xiao lagi maboknya enak. Cepat sana kasih dia minum. Silakan minum. Kalian berani. Kalau gitu, aku nggak ganggu kesenangan Liu Xiao ya. Aku bawa pulang aja buat minum. Tenang Kak Chen, pasti aku layanin si Liu Xiao ini dengan baik. Kasih anggurnya. Mengyao, bos Gao barusan bilang. Anggur ini buat cueknya. Kalian bentar lagi mau batalin tunangan. Siapa yang dinikahin Chen Qingyang belum tentu. Jadi buat siapa? Bisa aku simpen sendiri nggak? Nggak boleh. Kalian beneran mau minum? Minum. 5 juta loh. Cepetan. Wah, naga mulia, emang beda ya? Ayo, bersulang. Waduh. Anggur ini ada efek afrodisiak. Aku. Lepasin aku. Chen Qingyang, dasar cabul. Chen Qingyang, kamu ngapain sih?
Chen Qingyang, kamu mesum banget sih. Kalian fitnah aku. Kalau bukan karena aku kuat nahan godaan, kalian beberapa orang lemah sudah diculik oleh pria lain. 100 kali. Siapa yang kamu sebut orang lemah? Kenapa kita semua pingsan tapi kamu tidak apa-apa? Percabul besar, apakah kamu melakukan sesuatu ketika kita mabuk? Apakah kamu memasukkan obat ke dalam anggur? Chen Qingyang, Aduh, kalian terlalu kejam. Siapa suruh kamu begitu tidak punya malu? Kak, aku hanya mau menolong kalian, oke? Apa tidak ada cara lain untuk menolong kita? Ada dong, tapi gak sempat buat sup menghilangkan mabuk. Aku Kungtur cuma sempat selamatkan 1 orang. Pokoknya aku tidak peduli. Kamu memang percabul. Astaga, apakah kalian masuk akal? tidak. Tidak mau masuk akal malah mengusir aku keluar. Dingin begini, tidak kasih aku tambah baju juga. Wah, anjing liar dari mana ini? Wah Tuan San, bagaimana? Penyakitnya sudah sembuh? Anak muda, aku pernah bilang Wu Jimen tidak akan membiarkanmu. Wu Jimen cuma kalian beberapa orang saja? Aku tahu kamu bisa bertarung, tapi bisa bertarung buat apa? Aku sudah undang perintah 5 elemen dari Wu Jimen. Menghancurkanmu sama, seperti menghancurkan semut. Perintah 5 elemen Wu Jimen. Apakah sehebat itu? Hari ini aku akan biar kamu mati dengan jelas. Wu Jimen total dibagi jadi 9 level. Kakak aku adalah level kelima, ketua Hall Api Merah. Perintah Api Merah ini bisa menggerakkan 1000 orang. Kalau kamu tidak mau diburu seluruh dunia, maka kamu harus patuh ikut aku kembali diadili. Yuk kita lihat saja. Jangan pergi. Wu Jimen adalah kekuatan terbesar di dunia persilatan. Hampir tidak ada orang yang bisa keluar hidup-hidup dari sana. Tidak apa-apa, aku punya cara. Anak muda, Wu Jimen mau kamu mati, tidak ada yang bisa selamatkanmu, ayo pergi. Ayo kita pergi. Aku lihat, berdiri begitu tegak, apakah ini orang sungguhan? Sudah jam berapa ini? Kamu masih main-main di sini. Kenapa? Gugup ya? Bukannya kamu tidak takut apapun? Semoga nanti ketika kamu bertemu kakakku, kamu masih bisa selegu ini. Ayo pergi. Kamu kan Chen Qingyang? Asli, tidak palsu. Orang-orang, potong tangannya untukku. Wah cantik, kamu begitu kejam. Hati-hati nanti tidak dapat suami. Kurang ajar. Busuk. Hei, kamu yang menyerang saya duluan, malah ngomongin saya duluan. Kak, jangan buang banyak bicara dengan dia. Semua serang, habisi dia. Bos Gao Hongye sudah datang. Gao Hongye, bos rahasia paling rendah hati di kota Silan. Kepala cabang Ciu, benar-benar hebat ya. Tak tahu bos Gao datang kemari, ada keperluan apa? Urusan Wu Jimen kalian, saya tidak peduli. Tapi masalah kalian menyakiti kakak saya tidak terima. Kak Chen, saya tidak terlambat kan? Tidak. Kamu benar-benar kakak kandung Gao Hongye? Ya, kami kecil dulu tinggal satu desa. Teman kecil dari kecil. Dia kalah taruhan sama saya, jadi panggil saya kakak. Itu cuma kebetulan kok. Baiklah, kalau sudah kerabat dekat Bos Gao, kita ikuti aturan persilatan. Tidak peduli benar salah, cuma peduli menang atau kalah. Chen Qingyang, berani terima tantangan ini? Aku tidak pernah takut sama siapapun. Kita main 3 ronde 2 menang, yang kalah potong tangan. Mulai saja. Hei, tunggu dulu. Kenapa takut ya? Kalau kamu panggil saya kakek 3 kali, aku bisa pertimbangkan untuk biarkan satu tanganmu tinggal. Panggil apa? Kakek. Baik anak, hahaha. Jangan main permainan kata-kata. Nona cantik, bagaimana kalau kita ganti taruhan? Bicaralah. Kalau kamu kalah, aku mau dia merangkak dari sini ke rumah tunanganku. Dan setiap merangkak 1 langkah, teriak, aku kodok tongkat. Aku mau makan daging angsa. Oke, hari ini aku tunjukin sama kamu bagaimana kamu mati di tanganku. Aku juga tidak mau menindasmu, kamu yang mulai duluan. HMPH, kukira kamu sehebat apa, ternyata cuma pemain payah. Aku tidak akan bersikap lunak lagi loh. Nak, kamu sudah pasti mati. Aku harus pikirkan cara lain dulu. Untuk ada berkah keberuntungan dari Ausway. Ini tidak mungkin.
Pasti kamu cuma dapat untung kebetulan. HMPH, kan ku bilang kamu cuma dapat untung kebetulan. Kamu bahkan tidak tahu cara pakai jembatan biliar kan? Nona cantik, bolehkan aku minta orang lain jadi jembatan biliarku? Menarik, boleh. Aku serahkan semuanya padamu. Suami istri bekerja sama, hasilnya sangat bagus. Siapa yang bekerja sama-sama kamu kayak suami istri? Babak selanjutnya. Ah, Jari adik saya patah, babak selanjutnya saya ganti dia main. Wah, kamu tega banget sampai tega nyerang adik kandung sendiri. Chen Qingyang, kamu jangan lawan dia. Dia pernah juara di turnamen profesional, kalau takut bisa diakhiri seri. Kenapa gak bisa main? Aku mau main. Chen Qingyang, Nona cantik. Ini berarti aku yang menang kan? membersihkan semua bola dalam satu tembakan. Keren banget Kak Chen. Ah, itu cuma keberuntungan doang. Keberuntungan. Nona cantik, sekarang kita harus bicara soal ganti rugi kan? Aku boleh biarin kamu pergi. Tapi perkara kamu mukul adikku tadi, kita hapusin semuanya. Oh, ini mau ingkar janji nih? Jangan terlalu berlebihan. Ciu, kamu berani berpihak padanya? Hari ini aku akan hancurkan markas Cihuotang kamu. Aku memang kalah kamu, tapi kalau kamu berani sentuh Cihuotangku, itu berarti perang melawan seluruh Wujimen. kamu tidak takut dengan perintah Wujiling dari ketua kita? Ciu. Di kamus hidupku Gao Hongye, tidak ada kata takut. Apa maksudmu? Nona cantik. Halo, ketua. Siapa yang memberimu keberanian untuk menangkap Chen Qingyang? Kalau kamu berani lukai dia sehelai rambut pun, kamu tidak usah hidup lagi. Baik. Chen Qingyang, kita akan bertemu lagi. Kakak-kakak. Wah keren banget Kak Chen. Kamu bahkan bisa atasi Shen Wuji juga. Ah, ini karena udah terlalu banyak batalin pertunangan. Jaringan pertemanan otomatis terkumpul lah. Selain sama aku, kamu juga punya pertunangan sama siapa lagi? Apa urusanmu dengan itu? Pokoknya cepat atau lambat kita juga akan batalin pertunangan kita. Kamu, batalin aja, gak masalah. Hei, tunggu-tunggu. Kita belum bicara soal ganti rugi batal pertunangan loh. Hei 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 Kak Chen. Hei. Jangan pura-pura mati lagi. Sekarang giliran kamu tampil. Wah, aku ini kodok jelek yang mau makan daging angsa. Hahaha aduh. Aku kodok jelek. Mau makan daging angsa. Gak heran orang semua suka jadi penjahat. Ternyata rasanya menginjak orang lain itu. Lumayan enak. Hahaha. Kak Chen, hari ini aku ikut menikmati keuntungan darimu. Juga merasakan jadi penjahat sebentar. Hahaha. Aku ini kodok, ingin makan daging angsa. Bukankah ini San Ziang, si anak muda keluarga San? Kenapa bisa sengsara begini? Biasanya sombongnya minta ampun. Sekarang sudah seperti ini, menyinggung orang besar. Chen Qingyang, aku pasti akan membunuhmu. Keluarga San, keluarga nomor 1. Yu Ye, Dewi Perang nomor 1. Ditambah Putri Suci Barat dan Putri Dongi. Belasan kekuatan datang menanyakan soal Chen Qingyang ini. Sepertinya harus menyelidiki latar belakangnya. Chen Qingyang ini keterlaluan banget. Kita cuma mengusirnya keluar. Masa dia seharian gak pulang-pulang? Kamu pikir, jangan-jangan dia marah dan gak balik lagi? Oh, ternyata ada yang gak tega melepas dia. Aku nggak tega. Wah, Chen Qingyang dan Mei Aosue umumkan hubungan. Umumkan? Kapan dipostingnya? Hih, bilangnya nggak tega. Shen Xia Omeng, kamu cari masalah ya? Hahaha, Yao Yao, coba lihat. Chen Qingyang. Ketemu lagi. Wah, yang Master Liu, mabuk semalam cepat banget hilangnya. Kamu masih berani ngomong. Aku muntah semalaman, perutku masih sakit nih. Aduh, sakit perut? Harus istirahat total di kasur tuh. Apalagi kondisi tubuhmu emang lemah, harus lebih dijaga. Mau aku periksa? Sekarang tahu takut? Dengar ya. Hari ini aku bawa semua jagoan. Kalau nggak bikinmu op nama 2 minggu, namaku Liu ditulis terbalik. Tunggu dulu. Yang maksain kamu minum itu Gao Hongye. Cari dia dong. Aku akan cari dia nanti. Kalau kamu, HMPH, tunggu aja mati. Yakin nggak mau berunding? Berunding apaan? Serang.
Liu Xuan berhenti. Chen Qingyang kalau ada masalah, cuma bisa sembunyi di belakang cewek, pengecut banget. Kamu bukan pengecut? Kamu hebat. Adu 1 lawan 1 sama Chen Qingyang dong. Chen Qingyang ngadepin kamu. Cuma butuh 1 jari. Garing, aku ini yang master keluarga Liu, masa mau adu 1 lawan 1 sama? Kampungan kayak kamu dari desa? Meng Yao, minggir cepat, kalau tidak, nanti kamu akan kena masalah. Aku tidak mau minggir. Tenang, aku bisa atasi. Kakak Qingyang, kamu hebat sekali. Kamu, tunggu dulu. Tunggu aku. Bos Qian, tolong selamatkan aku. Aku bayar kamu 800.000. Chen Qingyang, berani-beraninya kamu sentuh aku. Nanti Bos Qian tidak akan membiarkanmu. Tadi kamu kan sombong sekali. Dasar cewek, berani-beraninya lempar aku. Kalau begitu, ayo lawan aku. Chen Qingyang, jangan keterlaluan. Berhenti. Bos Qian. Bos Qian, Anda datang, akhirnya Anda datang. Cepat bantu hancurkan dia. Chen Qingyang si sampah ini. Chen Qingyang, ayo sombong lagi. Halo kakak, halo 2 kakak ipar. Kakak. Ah, aku bukan. Halo kakak, halo 2 kakak ipar. Orang-orang ini ngomong apa sih? Kakak ipar lumayan menarik. Bos Qian, kamu tidak salah kan? Mana mungkin dia kakakmu? Jangan-jangan kamu salah kenal. Pergi sana. Kamu mau ngajari aku ya, berani-beraninya ganggu kakakku. Itu sama saja macam-macam di depanku. Kalau hari ini aku tidak kasih pelajaran, bagaimana aku bisa hidup di sini? Bos Qian, aku kan sudah kasih kamu 800.000. 800.000, pergi sana, hari ini aku kasih kamu. Cari rumah sakit terbaik, teman-teman, kerja. Apakah penanganan ini memuaskan Anda? Sangat memuaskan. Baik. Ayo, pulang. Tunggu, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Katakan, hari ini pergi kemana? Cuma jalan-jalan keluar. Cuma jalan-jalan. Kalau begitu, kenapa badanmu berbau aoswe? Aduh, ini saja bisa kamu cium. Kamu pergi kencan dengan Aoswe. Tinggalkan Yao Yao sendirian di rumah. Khawatirkanmu sepanjang hari, kasihan sekali. Sudah cukup, jangan berakting lagi. Hari ini aku diundang oleh Aula Api Merah dari Gerbang Wuji. Kebetulan Yao Sui ikut bersama. Bukan masalah besar. Gerbang Wuji. Kenapa kalian tegang sekali? Gerbang Wuji adalah kekuatan terbesar di kota Silan. Kamu baik-baik saja? Ada yang terluka? Bagaimana kamu bisa keluar? Kami main biliar beberapa ronde, terus keluar. Langsung dilepaskan begitu saja? Percaya atau tidak, aku lelah, tidur dulu. Tuan Liu, kali ini memanggil kalian. Ada tugas untuk kalian, Tuan Liu, kami benar-benar bukan lawan Chen Qingyang. Tolong cari orang lain yang lebih mampu. Tenang, bukan menyuruh lawan Chen Qingyang. Lalu, Meng Yao. Sudah berhari-hari, Meo Sue belum datang. Aku masih ingin lihat. Dia berebut Chen Qingyang dengan Yao Yao. Chen Qingyang keluar. Jangan salah paham, kami. Kami memang seperti yang kamu pikirkan. Ayo berkelahi. Dia cuma berani ngomong, takut bertindak. Kenapa? Meremehkanku? Ayo. Aku juga mau cium. Aku memang orang seperti ini, kalau tak suka, batalkan pertunangan. Kenapa kamu bilang batal ya batal? Aku tak mau batal. Tak batal? Bagus kalau begitu, mulai malam ini. Aku akan pilih siapa yang mau jadikan pasangan. Tak tahu malu? Baik, kalau mau batalkan pertunangan juga boleh, besok pesta ulang tahun ayahku. Kalau penampilanmu memuaskanku, aku setuju batalkan. Hei, itu katamu ya, jangan ingkar janji. Hei, kita bicara lagi soal biaya pembatalan. Kamu pikir dulu cara tampil yang bagus.
Ayo kita beli baju. Beli baju. Aku mau Qingyang. Pakai baju belianku, ikut pesta ulang tahun. Ini bagus. Ah, yang ini. Qingyang paling cocok pakai yang ini. Ini jelek, yang ini bagus. Coba punyaku. Coba ini. Aduh, masuk. Aku pakai yang ini aja udah bagus. Nggak boleh. Hari ini harus cari yang bagus buat kamu. Sebentar, aku ke toilet dulu. Aku temenin. Akhirnya bisa santai bentar. Chen Qingyang. Yao Yao hilang. Shen Xiaomeng. Kamu main sandiwara lagi sama aku, ya? Bukan, aku keluar dari toilet. Terus nggak ketemu Yao Yao sama sekali. Lepasin aku. Halo. Tolong cekin nomor polisi. Sama nomor HP. Liu Xuan. Mati aja. Aku nggak mungkin mau sama kamu. Hahaha, santai. Sebentar kamu yang minta sama aku. Aku yang bakal puasin kamu. Kamu ngapain sama aku? Cuma kasih kamu sesuatu biar semangat. Nggak lama lagi, kamu bakal ngerasa hampa, kesepian. Dan aku bakal puasin kamu sepenuhnya. Kamu bejat. Baru segini aja udah bejat? Lah kamu sama Chen Qingyang kan lebih bejat lagi. Kalian dua berdua udah lama bareng. Udah bejat berapa kali, tahu nggak? Yang Qingyang, dia nggak bakal sejorok kayak kamu. Malah bagus. Aku bakal nikmatin kamu sepuasnya. Lepasin aku. Lupa kasih tahu, makin kamu nolak, obatnya makin cepat kerja di tubuhmu. Dasar jalang. Nggak mau dihormati, minta dihina. Aku kan anak Liu, mana kalah sama si kampungan itu. Yang Qingyang, dia lebih hebat dari kamu. Dia 1000 kali, 10.000 kali lebih hebat dari kamu. Kalau gitu, aku pengen lihat. Hari ini aku tidurin kamu dulu. Chen Qingyang. Masih mau nggak dia sama kamu? Gimana, badan makin panas kan? Santai, sekarang aku puasin kamu. Lepaskan aku. Berhenti. Kau lagi kampungan. Selalu merusak rencanaku. Kau berani memukulku? Memukulmu? Itu masih ringan. Orang tuamu memberimu tangan kaki. Untuk menganiaya perempuan? Kurang ajar, kau berani pukul aku. Masih belum sadar salah? Aku akan habisi kau. Untuk musuh lain, aku cuma tutup titik akupuntur mereka. Tapi kau, tidak layak. Meng Yao, tahan sebentar, aku akan bantu lepaskan. Qingyang, itu kau? Iya, aku datang melindungimu. Liu Xuan mana? Tenang, mulai sekarang dia tidak akan pernah ganggu perempuan lagi. Efek obat di tubuhmu terlalu kuat, tidak bisa langsung ditusuk jarum.
Ayo, kubawa mandi air dingin. Aku tidak mau mandi. Chen Qingyang, kau mesum ya? Salah paham, bukan seperti yang kau bayangkan. Meng Yao dikasih obat. Kau malah kasih obat ke Yao Yao? Untung aku tidak tenang ikut ke sini. Kalau tidak, Yao-Yaoku sudah kau rusak. Aduh, itu Liu Xuan. Jangan-jangan Yao Yao sudah dia? Ah tidak, cepat kau bawa dia mandi air dingin. Yao Yao, kau sudah sadar? Masih tidak enak? Aku baik-baik saja. Chen Qingyang mana? Dia jagain kau setengah malam, baru tidur beberapa jam. Jangan gerusa-gerusu, semalam aku tidak berbuat apa-apa padamu. Chen Qingyang, apa kau jijik sama aku? Ada apa lagi? Kemarin malam aku sudah merengek-rengek minta. Kenapa kau tidak sentuh aku? Kemarin malam kan kau tidak sadar? Aku tidak bisa manfaatkan keadaan, kan? Sekarang aku sadar. Aku. Halo, Chen Qingyang, pesta ulang tahun ayahku. Kau datang atau tidak? sial. Hari ini pesta ayahku, tidak bisa pakai yang formal? Ah, wajah cantik itu semua sama. Jiwa yang menarik cuma aku satu. Sudahlah, aku lihat kamu memang tidak menganggap pesta ulang tahun ayahku dengan serius. Ini Aosue. Lihat apa yang dia pakai? Seperti pengemis. Hari ini pesta ulang tahun Paman Mei. Acara penting seperti ini, bolehkah orang seperti dia hadir? Usir dia. Tunggu, Sanziang. Hari ini ulang tahun ayahku, bukan giliranmu untuk ikut campur. Aosue, aku ini demi kebaikanmu. Ah, San Xiaoye, daripada waktu kamu habiskan untuk adu domba. Lebih baik urus dirimu sendiri. Terakhir kali kamu merangkak rumah Hao Sui, lututmu sudah sembuh belum? Oh, dan sebelumnya, aku yakin kamu pasti masih ingin tapi tak mampu. Chen Qingyang. Kamu tunggu saja, semua hutang ini akan kubayar. Baik, aku tunggu. Tadi kamu bilang Sanziang. Ingin tapi tak mampu, maksudnya apa? Tidak ada apa-apa, aku hanya menutup beberapa titik akupunturnya. Sementara melumpuhkan kemampuannya di bidang itu. Pantasan dia sangat membencimu, kamu terlalu kejam. Ah, aku juga tidak mau, tapi dia selalu cari masalah denganku. Sanziang ini orangnya pendendam. Kamu harus hati-hati, dia bisa balas dendam diam-diam. Kamu benar-benar Mei Aosue? Kenapa tiba-tiba peduli padaku? Chen Qingyang, Aku lebih peduli pada anjing daripada padamu. Tunggu aku. Paman Mei, ini lukisan burung bana dan pohon pinus yang kubeli. Seharga 28 juta, semoga panjang umur dan berkelimpahan rezeki. Qingyang. Akhirnya kamu datang. Semuanya, perkenalkan. Ini menantu kesayanganku, Chen Qingyang. Qingyang, cepat sapa para paman dan om. Salam dulu. Dia tidak bawa hadiah ulang tahun, mungkin malu untuk bicara. Ulang tahun mertua tidak bawa hadiah, keterlaluan. benar, pakaiannya begitu lusuh. Jangan-jangan cuma mau numpang nama keluarga Mei. Dibanding San Xiaoye, dia jauh kalah. Entah Aosue melihat apa darinya. Ah, yang penting hadir, hadiah itu urusan belakangan. Hei, yang berkeluarga Chen. Kalau aku jadi kamu, aku akan segera pergi dari sini. Jangan dengarkan dia. Bagaimana kamu tahu aku tidak bawa hadiah? Kalau begitu tunjukkan. Lihat penampilanmu ini. Totalnya nggak sampai 500 ribu. Apa hadiahnya terlalu murahan, jadi malu buat dikasih? Kalau gitu, aku keluarin ya. Apa ini? Kain lap cuci piring? Hadiahkan, yang penting niatnya sampai. Nilainya itu urusan belakangan. Hehe, Paman Mei. Buka aja, Paman, biar semua pada lihat. Ini Qingyang yang kasih ke aku. Aku lihat nanti di rumah. Paman Mei, coba buka dong. Coba lihat. Buka, buka. Ayo, Paman Mei. Wah, wah. Ginseng sekecil ini tuh yang lo beli di pasar.
Ginseng murahan buat rebus sup, ya? Orang tuh paling parah kalau sok tahu. Aku sok tahu? Coba lihat semuanya. Ginseng ini harganya 50 atau 100 ribu? Chen, gue kasih tahu, sampah kayak gini nggak pantas ada di pesta ulang tahun Paman Mei. Hentikan. Kamu ini merusak. Kamu hancurkan ginseng 9 tingkat penghidupan. Ginseng 9 tingkat penghidupan. Konon katanya bisa menghidupkan orang mati, ginseng 9 tingkat penghidupan. Ini dia. Bahkan di puncak tabib. Ini obat langka yang susah ditemuin. Katanya ada yang nawar 50 juta. Cuma buat salai akarnya aja, tapi nggak dapet. Iya, yang ini utuh banget, kualitasnya bagus. Minimal harganya 3 miliar. 3 miliar? Kalau dilelang, harga awalnya aja 5 miliar. 5 miliar. Kalian berdua bohongin gue ya? 5 miliar? Aku curi ini dari gudang obat Shifuku. Barang ini semahal itu? Lebih baik langsung aku jual aja. Buat mahar buat adik Shimei. Aku nggak nyangka, kamu ngasih hadiah semahal ini. Bener-bener perhatian. Ah, gak apa-apa. Paman Mei kan kesehatannya kurang bagus. Kasih ke paman biar lebih sehat. Bagus. Memang menantu idaman. Hahaha. Sanziang, kalau nggak percaya, bisa suruh orang periksa. Tapi nanti, mungkin harganya udah lebih dari 5 miliar. Nggak mungkin, aku cuma... Apa ini kamu yang nyuri? Dia cuma orang miskin, mana ada duit beli ginseng? Kamu lupa dulu aku kerja apa? Ginseng ini aku ambil di gunung. Sanziang, akhirnya kamu ganti rugi atau enggak? Aku yang ganti rugi. Halo? Jual semua saham dan reksadanaku, cepat. Halo, Kak, bisa pinjam 2 miliar? Dana 5 miliar telah masuk ke rekening bank. Terima kasih, Tuan San. Mau tinggal minum segelas? Minum apa? Tak kira mudah sekali mengumpulkan mahar untuk menikahi adik seperguruan. Nanti cari kesempatan kabur. Xingyang, Aosue, sini. Cepat, bersulang untuk para paman. Terima kasih para paman sudah meluangkan waktu. Wah, hari ini aku sangat senang. Dulu, pekerjaanku sangat sibuk, karir juga padat. Jadi kurang perhatian ke Aosue. Sekarang sudah baik. Ada orang ini yang bisa merawat dan menyayangi Aosue untukku. Aku manfaatkan kesempatan hari ini. Waduh, si bapak ini mau serangan mendadak. Mau urusin urusan mereka berdua ini. Menantuku yang baik, ada apa? Bukannya janji batalin tunangan? Kok jadi pertunangan? Aku juga nggak tahu. Tapi ini juga bagus. Biar si Menyong nggak ngarep lagi. Aduh, kalian kompak ngejebak aku ya. Paman Mei, aku dan Aosue masih terlalu muda. Urusan pernikahan, kita bicarakan lagi nanti. Ah, aku yang terlalu buru-buru. Ayo, angkat gelasnya, angkat. Angkat gelasnya semua. Ayo, bersulang, bersulang. Xingyang. Sepertinya Aosue agak mabuk. Bawa dia ke atas untuk istirahat. Kebetulan aku lagi cari cara kabur. Oke, siap. Sudah, jangan pura-pura. Aku tahu kok kemampuan minummu. Panas, aku kepanasan. Xingyang. Aosue. Cepat bersulang untuk para paman. Dasar si tua bangka ini, ternyata kasih obat. Anakku, menantuku, yang bisa papa lakukan cuma segini. Selanjutnya terserah kalian. Usahakan 10 bulan lagi. Biar papa jadi kakek.
Papa nggak ganggu kalian lagi. Hahaha. Mei Aoswei. Apa ayahmu udah gila pengen cucu? Efek obatnya sudah aku netralkan. Ayahmu juga ya? Ini acara ulang tahun apa? Jelas jalan perjamuan Hongmen. Aku nggak berani, tapi bisa minggat dong. Dah, Pintunya dikunci. Gimana mau pergi? kalau aku mau keluar, siapa yang bisa tahan? Dah, Meng Yao, kenapa kamu datang? Chen Qingyang, sebenarnya kamu suka aku? Atau suka Mei Aoswei? apa maksudnya? Sebelum datang, bukankah kamu bilang mau membatalkan pertunangan? Kenapa sekarang mau mengumumkan pernikahan? Bukan, kapan kita? Sayang, kamu lupa. Tadi di pesta ulang tahun ayahku. Kalian berdua sudah. Sudah malam pertama? Bukan, kapan kita? Aduh, lihat. Habis makan lupa dibersihkan. Ini, Chen Qingyang, kamu benar-benar bajingan. bukan, Meng Yao, dengar penjelasanku. Dosa apa yang kubuat di kehidupan sebelumnya sampai bertemu wanita-wanita seperti kalian? Tidak bisakah kalian memberiku ketenangan sebentar? Kecuali kamu memutuskan hubungan dengan Meng Yao, kalau tidak kamu jangan harap. Baiklah, aku kembali ke gunung untuk bertapa. Sampai jumpa. Tidak, jangan jumpa lagi. Chen Qingyang, kamu tidak bisa kabur. Karena kamu mau membatalkan pertunangan dengan Aoswei. Jadi jadilah pacarku. Hah? Sudahlah, lebih baik kembali ke gunung menikahi adik seperguruan. Chen Qingyang, cepat kembali. Yao Yao, perusahaan ada masalah. Cepat ke gedung teknologi. Berhenti. Dari mana datangnya pengemis? Dilarang masuk. Tunggu sebentar, aku telepon orang untuk menjemputku. Astaga, kenapa diblokir? Hei, cepat pergi. Jangan cuma menggertak di sini. Mengganggu pekerjaan kami, pakaiannya seperti pengemis. Bahkan membersihkan toilet di dalam pun tidak pantas. Kalau kalian terus mendorong, aku akan melawan. Wah, kamu mau cari masalah ya? Sepertinya hari ini harus pakai tangan. Berhenti. Aku bisa buktikan dia pacarnya si Yo Meng. Sekarang boleh masuk kan? HMPH, tidak, kecuali si Omeng sendiri yang turun menjemputnya. Kalau tidak, siapa yang tahu benar atau palsu? Baik, baik, benar-benar karyawan perusahaan yang baik, Tuan Liu tenang saja. Kami terus berjaga di sini untuk Anda. Seekor lalat pun tidak bisa masuk, bagus. Tunggu aku akuisisi perusahaan Meng Yao. Langsung naik jabatan dan naik gaji kalian berdua. Terutama ingat, kampungan ini jangan sekali-kali dibiarkan masuk. Chen Qingyang. Setelah aku mengakuisisi perusahaan Meng Yao jadi milik keluarga Liu, dia pasti akan memohon dan melayaniku dengan patuh. Pelan-pelan, Liu Shao. Ini keterlaluan. Perusahaan Yao Yao sekarang belum diakuisisi, mereka sudah buru-buru menjilat Liu Xuan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mitra bisnis Yao Yao hari ini menelepon Yao Yao minta putus kerjasama. Sekarang produk menumpuk, rantai dana putus. Keluarga Liu akan mengakuisisi Yao Yao dengan harga terendah, membuat Yao Yao tak punya kesempatan menolak. Tampaknya semua ini diatur Liu Xuan. Yang penting sekarang, cari cara cepat masuk perusahaan. Tunggu sebentar. Kamu mau apa? Mau ngapain? Hehe. Ayo. Meng Yao. Tanda tangani kontrak akuisisi ini, kamu masih dapat 1 miliar. Kalau tidak, tunggu perusahaan bangkrut. Kamu tak akan dapat sepeser pun. Liu Xuan, jangan mimpi, aku tak akan jual perusahaan. Jangan-jangan kamu masih pikir ada perusahaan yang mau beli dengan valuasi puluhan miliar? Dengar ya. Selama keluarga Liu mau, tak ada yang berani rebut. Tak tahu malu. Baru ini, kalau ku beritahu, perusahaan lain yang kerja sama denganmu juga terpaksa hentikan kerjasama karena tekanan keluarga Liu.
Gimana? Baiklah, aku punya banyak waktu main denganmu. Tapi kalau sampai besok, kamu bahkan tak akan dapat 1 miliar pun. Kamu berhasil menyusup masuk. Setiap kali kamu rusak rencanaku, jaga, usir dia. Liu Xuan, ini belum perusahaanmu. Baiklah nak, hari ini aku akan di hadapanmu. Akuisisi perusahaan pacarmu. Lihat apa yang bisa kamu lakukan. Yao Yao, butuh berapa uang? Minimal 500 juta untuk bantu atasi kesulitannya. Tapi lihatmu, mungkin 5 juta pun tak punya. Kalau aku bisa keluarkan 500 juta, 500 juta? Hahaha. Kalau bisa keluarkan 50 juta, aku bersujud panggil ayah. Tapi kalau tak bisa, keluar dari sini. Jangan pernah muncul di depan Meng Yao lagi. baiklah. Kalau begitu aku terima kamu sebagai anak angkat. Kartu bank menerima transfer 500 juta yuan. Chen Qingyang, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Dari langit jatuh. Bagaimana mungkin orang miskin sepertimu bisa mengeluarkan 500 juta? Ah, aku mengerti. Kalian berdua bekerja sama menipuku dengan sandiwara ini. Tidak mungkin. Sekarang, berlutut dan sujud minta maaf kepada Meng Yao. Aku akan memaafkanmu kali ini. Hah? Kau pikir dengan punya uang bisa menyelesaikan masalahnya? Semua mitra kerjasama sudah aku beli dengan keluarga Liu. Tidak akan ada yang mau beli barangmu. Lihat bagaimana kamu menghadapinya. Gao Hongye, Wu Youdao, Bos Qian. Sepertinya tidak ada yang bisa membantu. Mei Aosui. Tidak bisa minta tolong padanya. Mantan calon tunangan juga tidak. Semuanya terlalu jauh. Hah, sekarang? Saatnya kalian yang berlutut memohon padaku, kan? Aku. Berlutut. Saya adalah kepala departemen bisnis Wujimen. Produk Anda, kami yang tangani semuanya. Wu Jimen? Kenapa mereka mau membantuku? Hah, Meng Yao, sandiwara kamu cari yang agak masuk akal lah. Wujimen adalah keberadaan yang bahkan keluarga Liu kami tidak berani ganggu. Perusahaan kecil sepertimu. Ah, Aku suruh kamu berdiri. Biar dia pergi saja. Hei, berhenti. Meng Yao benar juga. Pergi. Kamu tidak punya penjelasan untukku? Jelaskan apa? Masalah kamu dan Mei Aosui mengumumkan pertunangan. Dan kalian di hotel itu. Lagi pula kamu tidak percaya padaku? Buat apa aku jelaskan? Kamu tidak menjelaskan. Bagaimana tahu aku tidak percaya? Ah, baiklah. Itu. Sesederhana itu? Iya. Lagi pula aku akan kembali ke gunung untuk bertapa. Bagaimana mungkin aku menipumu? Kamu akan kembali ke gunung? Aku tidak izinkan kamu pergi. Lalu aku tinggal untuk apa? Setiap hari melihat kamu dan Mei Aosui saling cakar-cakaran? Aku sudah cukup kaya. Wah, uangnya juga hilang. Kayaknya aku beneran gak bisa pergi. Beneran. Itu. Xiao Meng seharusnya nungguin kita di depan. Ayo kita pulang makan bareng. Xiao Meng. Telepon Xiao Meng juga gak bisa dihubungi. Jangan-jangan dia diculik Liu Xuan? Gak mungkin, Liu Xuan gak bisa nyulik Xiao Meng sendiri. Dengan diam-diam. Dia pernah cerita soal keluarganya? Enggak. Kenapa? Aku ada tebakan. Kamu tahu nama pemimpin Wujimen? Shen Wuji. Maksudmu? Jangan-jangan dia keluarga Xiao Meng?
Mungkin dia minta tolong Wu Jimen buat bantu kamu. Aku kira itu kamu. Gimana kalau Xiao Meng juga kabur dari perjodohan? Gak mungkin segitunya kan? Ayo, kita ke Wu Jimen sekarang. Ujimen, area terlarang. Dilarang masuk. Tolong beritahu, Chen Qingyang minta bertemu. Tanpa undangan, tidak akan ditemui. Berarti gak bisa nego ya? Segera pergi, atau kami tidak segan-segan. Karena kalian sopan, aku jadi gak tega. Tapi aku buru-buru nih. Kamu baru ingat pulang? Aku cuma main beberapa hari. Selama kamu kabur. Kamu tahu aku nyari kamu seberapa banyak? Nyari aku buat apa? Aku udah gede, nggak bakal hilang. Kamu tahu berapa banyak orang dan pihak yang pingin gantikan posisi Wu Jimen? Kalau kamu ketahuan anak satu-satunya aku di luar, mereka pasti nggak ragu nyulik kamu. Buat ancaman ke aku. Kan aku baik-baik aja. Nanti kalau udah kejadian, baru nyesel. Besok, aku akan cariin calon suami buat kamu. Mulai hari ini sampai nikah. Kamu nggak boleh keluar rumah setapak pun. Aku nggak mau nikah. Nggak boleh. Kalau nggak nikah, kamu nggak bakal pernah jadi dewasa. Aku sudah punya pacar. Dan aku juga sudah hamil anaknya. Siapa namanya? Dia namanya Chen Qingyang. Dia lagi? Siapa yang panggil aku? Berani sekali, berani masuk ke rumah Wu Jisekku. Aku bukan cuma berani masuk, aku juga akan bawa Xiao Meng pergi. Pak Tua, bukan aku yang bilang, zaman sekarang ini apa sih? Gak boleh lagi sistem perjodohan paksa kalian itu. Kamu mau ngajarin aku? Tunggu, kalau mau hidup beberapa tahun lagi. Jangan gegabah. Kamu mengancamku? Ancaman atau bukan, kamu sendiri yang paling tahu. Kalian berdua, mundur. Lanjutkan. Di tubuhmu ada banyak luka dalam, yang selalu kamu tekan dengan tenaga dalam. Tapi cara ini ada kelemahannya. Setiap kali kamu pakai, tekanannya akan melemah sedikit. Kamu mengelola Wu Jisek selama bertahun-tahun ini. Pasti berkali-kali terpaksa bertindak. Memang pantas jadi murid langsung si tua itu, ada sedikit kemampuan. Kamu kenal guruku? Bukan cuma kenal. Hei, wah, sepertinya ada gosip nih. Ceritain dong. Chen Qingyang, kamu malah obati ayahku dulu dong. Oh iya, Pak Tua, kita bertransaksi gimana? Aku sembuhkan lukamu. Biarkan aku bawa Xiao Meng pergi, setuju? Baik, aku setuju. Di tubuh senior ada 12 luka dalam, organ dalam dan semua meridian. Tidak ada yang utuh, dan lagi. Walaupun gurumu datang, penyakitku ini belum tentu bisa disembuhkan. Dengan kemampuan setengah-setengahmu, lebih baik hemat saja. Asal bisa meringankan saja sudah cukup. Benar. Walaupun guruku datang, belum tentu bisa sembuhkan. Chen Qingyang, gimana dong? Cepat cari cara. Aku kan gak bilang aku gak bisa. Benarkah? Kamu pikir dirimu lebih hebat dari gurumu? Gak takut lidahmu kesleo angin kencang? Kalau cuma bisa omong besar, lukaku lebih baik gak usah diobati. Ayah, Chen Qingyang benar-benar hebat. Walaupun dia hebat, mana mungkin murid bisa melebihi guru. Meskipun orang tua itu serakah, suka wanita, dan tidak tahu malu. Tapi dia dijuluki dewa pengobatan. Keahliannya dalam pengobatan tak tertandingi di dunia saat ini. Tak ada yang bisa menandinginya. Dia cuma anak kecil. Benar-benar tidak tahu tinggi rendahnya langit. Tidak mau mengobati? Kalau begitu, selamat tinggal. Orang tua keras kepala. Siapa bilang murid pasti tidak sehebat guru? Chen Qingyang, jangan pergi. Ayah, dia benar-benar hebat. Penyakit Pak Qian dan Paman Mei, semua disembuhkan olehnya. Benarkah? Baik, saya minta maaf atas ketergesa-gesaan saya tadi. Di kartu ini ada 500 juta. Jika kamu bisa menyembuhkan penyakitku, semua uang di dalamnya adalah milikmu. 500 juta? Tunggu, Anda tidak akan main-main dengan saya, kan? Saya sudah lama berkecimpung di dunia ini, tidak pernah ingkar janji. Baiklah.
Bagus, Chen Qingyang. Saya sangat puas denganmu. Saya memutuskan untuk menikahkan Xiao Meng denganmu. Hah? Lalu 500 juta saya? Itu juga adalah mas kawin untuk menikahi putri saya. Bukan, Pak. Anda main-main dengan kata-kata dengan saya? Xiao Meng adalah satu-satunya putri saya. Setelah saya meninggal nanti, semua yang ada di sekte Wuji ini akan menjadi milikmu. Pilihan mana yang akan kamu ambil, pikirkan baik-baik. Ayah, Sebenarnya, saya bilang Chen Qingyang adalah pacar saya. hanya bohong. Jika kamu tidak mau menikahinya, juga tidak apa-apa. Tapi kamu harus menyanggupi 3 syarat saya. Pertama, putuskan hubungan dengan Mei Aosue dan Meng Yao. Kedua, putuskan hubungan guru murid dengan orang tua itu. Dan jadilah murid saya. Membuat saya putuskan hubungan dengan guru saya? Bagaimana? Yang ini tidak setuju? Ayah, bagaimana bisa Anda memintanya mengkhianati guru dan sektenya? Hei, yang ini boleh, yang lain tidak. Guru brengsek saya itu. Ini karena, tusuk Dewa Taiking, saya lebih baik darinya. Memberi saya lebih dari 10 surat pernikahan. Saya sudah bosan tinggal di puncak dewa pengobatan yang menyebalkan itu. Orang tua ini, saat muda, berkali-kali merebut wanita dari saya. Sekarang sudah tua, malah melatih muridnya sendiri menjadi ahli merayu wanita. Terlalu keterlaluan. Hei, Anda saat muda juga begitu? Tentu saja, seorang pria sukses. Kalau tidak punya beberapa wanita cantik di sisinya, bagaimana bisa? Ayah, berani-beraninya kau selingkuh di belakang ibu. Ah, itu masa muda yang gegabah. Sekarang sudah berubah total. Nak, karena kau tidak akur dengan si tua itu, aku tidak akan menyusahkanmu. Kalau begitu, aku bawa Xiao Meng pergi. Aku tidak peduli di masa depan, berapa banyak wanita di sisimu, tapi di rumah. Harus ada posisi untuk putriku, mengerti? Ayah, apa maksudmu? Apa? Apa ya serius? Kalau tidak bisa melindungi Xiao Meng dengan baik, aku akan menuntutmu. Pergilah. Oh iya, hampir lupa. Ini obat penawar racun ajaib. Aku ini pemimpin Wuji Sek. Siapa yang berani meracuniku? Coba tekan 1 inci di bawah hatimu. Apakah terasa nyeri samar? Aku hanya bertugas menawarkan racun. Soal siapa yang meracunimu, itu harus kau selidiki sendiri. Chen Qingyang, aku tidak ikut pulang dulu. Aku ingin tinggal merawat ayahku. Kau tidak bisa ikut aku pulang? Aku sangat senang. Pergi. Bukannya kau pergi menyelamatkan orang? Di mana Xiao Meng? Terlambat. Sudah menikah? Baru sehari sudah menikah? Iya. Pengantin prianya itu, tampan dan gagah, laksana pohon jati. Wajahnya bagai giok, matanya seperti bintang. Mengenakan kemeja putih, celana santai hitam, dan sepatu olahraga putih. Yang kau gambarkan itu kan dirimu sendiri? Kau juga merasa aku tampan, ya? Pesona yang menyebalkan ini. Benar-benar tak tertutupi. Bagus. Berani-beraninya kau membohongiku. Lihat bagaimana aku menghukummu. Itu. Chen Wuji tidak enak badan. Xiao Meng di rumah merawatnya. Aku tidak mau dengar itu. Lalu mau dengar apa? Aku mau dengar kau bilang mencintaiku. Jangan minum lagi. Qingyang juga tidak tahu kalau kau begini. Jangan urus aku. Hah? Chen Qingyang tidak mengurusmu. Lalu aku harus peduli? Pergi. Sekarang kau suruh aku pergi, nanti kau akan berlutut memohon padaku. Apa maksudmu? Aku menaruh sesuatu di minuman putrimu. Sepertinya sebentar lagi efeknya muncul. Sanziang, kamu keterlaluan. Aku yang keterlaluan? Aku kasih hadiah puluhan juta, kamu malah santai aja. Bahkan sama si Chen Qingyang. Curang merugiin aku 500 juta, siapa yang keterlaluan? Itu salah sendiri. Aku nggak peduli. Yang jelas, apa yang hilang harus aku ambil kembali. Aosue, kalau nggak mau lihat anak mati duluan, dengerin baik-baik omongan aku. Sanziang, kalau Aosue ada apa-apa, sekalipun harus pakai seluruh keluarga Mei, aku bikin kamu bayar nyawanya. Paman Mei. Wah, harus cepetan nih.
Waktu Aosue nggak banyak lagi. Kamu mau apa sih? Aku mau Aosue nikah sama aku. Dan mewarisi harta keluarga Mei. Baru aku kasih dia penawarnya. Aku nggak mau nikah sama dia. Aosue, Aosue. Tahan ya, aku telepon King Yang sekarang. Siapa nih? Nggak pas waktunya telepon. Tapi sekarang malah telepon. Keracunan? Kok bisa? Itu ulasan siang si brengsek, cepat kesini. Nanti terlambat. Oke, aku langsung ke sana. Jangan-jangan kayak dulu lagi. Aosue sama Paman Mei kerja sama tipu kamu. Tapi ini soal nyawa, apapun itu. Aku harus ke sana lagi. Aku ikut. Baiklah. Aosue tahan ya. Iya beralasan sampai. WKWKWK Paman Mei, jangan-jangan kamu kira si miskin itu bisa segalanya? Dia bisa sembuhin kamu cuma keberuntungan. Kebetulan bisa sedikit aku puntur kampungan. Tapi kamu yakin dia bisa netralin racun? WKWKWK, apalagi racunku ini bukan racun biasa. Ini campuran banyak racun mematikan. Mau tabib sang dateng pun, dia nggak bakal bisa langsung. WKWKWK racun ini. Cuma aku yang bisa atasi, pilih harta atau anak? Kamu yang putuskan. Aku setuju. Bagus. Tanda tangan kontraknya. Biar jelas hitam di atas putih biar tenang. Jangan tanda tangan. Ah, menantu yang baik, akhirnya kau datang. Kalian. Kenapa kalian bisa bersama? Kalian begini, pantaskah menghadapi Aosue? Paman Mei, aku tidak ingin berdebat soal ini sekarang. Ya aku lihat Aosue dulu. Tidak perlu. Kalian segera keluar dari keluarga Mei. Keluarga Mei tidak menyambutmu. Ini soal nyawa, bisakah tunggu sampai aku? Selesai. Kebaikanmu, keluarga Mei tidak pantas menerimanya. Pergi. Paman Mei, keracunan Aosue sekarang sudah sangat parah. Anda yakin mau mempermainkan nyawanya? Aosue, Aosue. Chen Qingyang, kau sendiri belum yakin. Bisa menyelamatkan Aosue, sudah berani bicara sembarangan di sini. Kau pikir dunia ini tidak bisa berputar tanpamu? Sanxiang, aku benar-benar meremehkan kebejatanmu, kalau tahu begini. Dulu seharusnya aku lumpuhkan kau sepenuhnya. Keji adalah tiket masuk bagi si keji. Mulia adalah batu nisan bagi si mulia. Kau tidak mungkin tidak mengerti prinsip dasar ini. Bersenang-senang sesaat, lalu apa? Tapi Aosue akhirnya akan jadi wanita aku. Oh iya, Paman Mei, cepat tanda tangan. Baik, aku tanda tangan. Hahaha. Karena kita sekarang satu keluarga, maka aku bisa menyerahkan obat penawarnya kepada Aosue. Oh, maksudku tunanganku, benar kan? Ayah mertua. Jangan diminum, obat ini ada masalah. Chen Qingyang, jangan asal bicara sembarangan di sini, obatku mana mungkin ada masalah. Sanxiang. Berani kau katakan, setelah Aosue minum obatmu, tubuhnya tidak akan melemah secara bertahap, paling lama hidup tidak lebih dari 40 tahun. Kau ngomong kosong. Apa buktinya? Apa yang sebenarnya terjadi? Di dalam obat ini mengandung banyak bahan keras. Sanxiang, kalau hatimu tidak bersalah, coba kau makan sendiri satu. Makan ya makan. Kau tidak apa-apa? Qingyang, kau selamatkan Aosue dulu. Aosue, buka mulut, minum obat. Bagaimana kalau pakai sesuatu buka mulutnya? Tidak sempat. Hanya bisa begini. Asalkan Aosue bisa sembuh total, aku sudah puas. Aku nggak mau ikut campur urusan kalian anak muda. Belum bisa. Maksudnya? Obat tadi cuma buat meredakan. Kalau mau bersihin racun sampai tuntas, harus pakai jarum Taiking buat lancarin meridian. Bareng sama rendaman obat. Hah? Jadi kalian harus? Mandi berdua? Udah, Nona.
sisa racun di tubuhmu. Udah aku bersihin. Aku pergi dulu. Chen Qingyang. Kamu udah lihat semua tubuhku. Mau kabur aja nggak mau tanggung jawab. Waduh, Nona Mei. Kalau menurut logikamu gitu, apa semua dokter di dunia harus punya istri banyak? Kalau kamu nggak mau nikahin aku, hidupku juga nggak ada artinya. Kamu? Aduh, kamu lagi-lagi ngambek ya? Pergi aja. Toh hidup matiku nggak ada hubungannya sama kamu. Ya udah, bilang aja. Gimana caranya biar kamu nggak mati? Maaf. Pesta ulang tahun ayahku. Aku bohongin kamu. Hah? Kamu beneran Mei Auswei ya? Jangan-jangan kamu kesurupan atau jiwa orang lain masuk? Chen Qingyang, maksudmu apa? Aku tetap aku. Tapi kamu tiba-tiba serius banget. Aku Udah putusin. Pokoknya aku satu-satunya istri sah kamu. Meng Yao atau Shen Xiaomeng. Cuma cinta selingkuhan di luar. Aku bisa tutup mata. bukan itu maksudku. Terus gimana lagi? Apa aku harus bawa mereka semua ke rumah? Ya udahlah, susah jelasinnya. Biarin aku tenang dulu. Kamu, Chen Qingyang. Biar kamu lari ke ujung dunia, aku bakal kejar. Paman, Meng Yao mana? Oh, tadi waktu kamu obatin Auswe. Dia marah pergi. Aduh, ya ampun. Oke, menantu. Dateng lagi lain kali ya. Ya Tuhan, tolongin aku. Lepasin. Aku mau pulang tidur. Jangan marah. Aku juga demi ngobatin dia. Iya, udah diobatin, udah dicium, udah dilihat tubuhnya. Langkah selanjutnya nikah ya. Nikah apaan? Aku kan udah balik. Lepasin. Cemburu ya? Aku tidak punya hak untuk cemburu. Aku bukan tunanganmu. Tapi kamu pacarku. Siapa bilang mau jadi pacarmu? Saat kita pertama kali bertemu. Waktu itu kamu seperti ini. Namaku Meng Yao. Bukannya kamu mau batalin tunangan dengan Mei Auswei? Kalau gitu, jadilah pacarku. Lepasin aku. Nggak. Lepasin. Yao Yao, aku balik ambil barang. Shen Xiaomeng, kamu lagi. Bukan, aku nggak lihat apa-apa, cuma balik ambil barang. Jangan pura-pura. Beneran, kamar tidur di sebelah mana ya? Kalau kamu mau coba rasanya jadi tunanetra, aku bakal bikin kamu ngerasain beberapa hari. Bukan, aku cuma balik ambil barang, lanjutin aja. Kita lanjutin. Aku mau tidur. Tuan, tertarik minum segelas? Pergi. Nggak minum ya udah, marah-marah kenapa? Chen Qingyang. Aku sama kamu musuhan abis. Yang Master San, sama Chen Qingyang si miskin itu. Juga bermusuhan? Lebih dari sekadar musuhan. Kalau bukan karena dia, Mei Auswei dan keluarga Mei. Udah lama jadi milikku. Dan lagi. Dia bikin aku nggak jadi laki-laki, dendam ini kalau nggak dibalas. Aku nggak bakal berhenti. Yang Master San sama, aku sama-sama sengsara. Meng Yaoku juga direbut sama dia. Yang Master San, tertarik nggak kita kerja sama? Bunuh Chen Qingyang. Balas dendam. Oke. Dengan kekuatan keluarga San, dan kekayaan keluarga Liu. Aku nggak percaya dia bisa selamat lagi. Bersulang. Bersulang. Meng Yao, hari ini aku datang buat kasih tahu resmi. Aku ini Chen Qingyang, istri sah satu-satunya, sedangkan kamu cuma main-main aja karena dia lagi iseng. Jangan berharap lebih darinya. Kamu bilang iya ya iya. Ada buktinya nggak? Kami punya surat pernikahan. Surat pernikahannya mana? Mengapa aku harus menunjukkan padamu? Yang Qingyang tidak pernah bilang mau menikahimu. Aku beda. Akulah pacar yang diakuinya sendiri.
Pacar bisa putus kapan saja. Kalau tunangan, tidak semudah itu membatalkan pertunangan. Kenapa kalian berhenti bertengkar? Aku lagi asyik mendengarkan. Kayaknya kamu cuma nunggu aku dan Menyao saling bunuh. Lalu kamu yang untung, ya? Meow Sue, kamu kayak anjing, ya? Kok gigit sembarangan? Bilang saja, kamu tidak punya niat buruk pada Chen Qingyang kami. Mengapa harus disebut? Chen Qingyang kamu? Kamu bilang, Chen Qingyang milik siapa? Gimana kalian tanya langsung ke Chen Qingyang? Apa-apaan ini? Ah, ngantuk banget. Cepat pulang tidur. Berdiri. Katakan, kamu suka siapa? Di antara kami, kamu harus pilih satu. Kami, ini nggak termasuk aku, kan? Aku pilih. Pak Meng, bengkel produksi kami dirusak. Dan semua supplier, klien, mau batalkan kerjasama. Kawasan industri juga mau batalkan sewa. Aku akan cari cara. Halo, Auswe, keluarga ada masalah. Jaga dirimu baik-baik, jangan keluar. Ayah, kamu ada masalah apa? Ayah? Halo, Si Chen, kamu sudah dapat kabar tentang perusahaan Menyao dan keluarga Mei Auswe yang kena musibah kan? Liu Xuan. Dan aku. Kamu sudah bikin kami sengsara. Sekarang giliranmu bayar utang. San Ziang. Kalian mau apa? Kalau mau selamatkan bisnis keluarga dua pacarmu itu, datang sendiri ke pabrik tua di utara kota. Kalau nggak berani, tunggu saja kabar kebangkrutan mereka. Baik, tunggu saja aku. Yang Master San, Wah, kalian berdua. Cukup santai, ya. Chen Qingyang, berani sekali kamu. Tahu ini jalan buntu, masih berani datang sendirian. Sudah, langsung saja. Aku buru-buru pulang temani cewek cantik. Mau pulang? Sampai mati pun gak sadar ya. Cepet bilang. Jangan banyak bacot, langsung aja. HMPH. Gue tahu lo jago berantem, tapi sejago apapun lo. Bisa lawan 3.000 prajurit pilihan keluarga San? Atau lawan aset ratusan miliar keluarga Liu? Sekarang dua keluarga ini gabung, lengkap. Di kota Silan ini, kamilah yang berkuasa. Hahaha, takut kan? Kalau lo berani sentuh kami sedikit aja hari ini, dua cewek lo itu bakal hancur hidupnya. Nggak cuma itu, Meng Yao sama Mei Aoswe. Dua lonte ini bakal gue jual ke Afrika, Liu Xiao. Sebelum dijual ke Afrika, boleh kan biar anak buah gue coba dulu? Boleh juga. Nanti biar si kampungan ini nonton cueknya dihina, pasti seru banget. Hahaha. Pasti seru banget. Hahaha. Liu Xiao. Keluarga San investasi saham Mei dan Meng. Rencana kita tekan harga saham mereka gagal. Sekarang kerugian hampir 10 miliar. Keluarga San. Keluarga San, konglomerat terkaya di Daxia itu? Siapa yang bisa minta tolong mereka? Prajurit pilihan kita. Ini, gimana bisa? Keluarga San juga nggak pernah. Dewi Perang Yuye. Ini. Wah, kayaknya bantuan gue dateng nih. Keluarga San konglomerat terkaya, lo cuma orang miskin. Mana mungkin kenal keluarga San? Iya, sama Dewi Perang Yuye. Mana mungkin kenal orang kampungan kayak lo? Banyak batalin tunangan, jadi banyak teman. Mau gimana lagi? Mantan tunangan gue pada kaya raya. Nggak mungkin. Gue nggak percaya, lo pasti bohong. Aduh. Udah ah, jangan banyak omong lagi. Nanti gue sandran. Hah, lo pikir kami nggak siap cadangan? Sekarang gue tunjukin, dua lonte itu. Haha. Lo pikir cuma lo yang punya bantuan? Datang satu lagi, bagus. Panggil teman-teman kita. Malam ini kita berpesta. Kalau lo berani sentuh salah satu dari mereka, gue bunuh lo sampai nggak ada kuburan. Sampai sekarang masih galak banget.
Benar-benar nggak kapok sebelum lihat peti mati. Si Chen. Kamu bikin kami berdua nggak jadi laki-laki, HMPH. Kalau nggak mau mereka bertiga mati hari ini, langsung hancurin bagian bawahmu sekarang. Lepasin mereka, aku bisa kasih kamu jalan hidup. Nggak dikasih pelajaran, kamu beneran nggak tahu siapa aku. Aksi. Aku bilang kan, aku bakal jagain kamu. Jangan dipaksain, nggak ada yang bakal ngetawain. Aduh jangan nangis, kupingku mau budek. Kak tolongin aku. Chen Qingyang, kakakku nggak bakal lepasin kamu. Oke. Aku tunggu. Qingyang, kita cepetan pergi yuk. Ya Qingyang, tunggu bapakku cari teman. Balas dendam hari ini. Tenang. Ciu bukan lawanku. Chen Qingyang. Sudah kubilang, kita bakal ketemu lagi. Kalian berdua sampah, urusan kecil aja nggak becus. Harus aku yang turun tangan. Ciu, aku ingat ketua bilang gak boleh sentuh aku. Kok cepet banget lupa? Si tua itu, lewat malam ini udah ketemu Yan Wangye. Aku bakal jadi ketua Wuji Gate berikutnya. Nggak ada yang peduli nasibmu. Ternyata yang selama ini racuni. Shen Wuji itu kamu. Makin banyak tahu, makin cepat mati. Chen Qingyang, sebenarnya aku cukup kagum sama kamu. Tapi lihat kamu playboy banget, kayaknya. Mending kamu cepetan mati aja. Cih, sayang banget, kemampuanmu segitu kuat. Kalau nggak seambisius ini emang bagus. Maksudnya apa? Ini aja nggak tahu, pantas gagal. Shen Wuji, kamu ternyata nggak mati. Dengan Future Yisian obati aku udah sembuh total. Future Yisian. Ketua Wuji Gate, hormat pada murid utama Yisian. Apa? Dia ternyata murid utama Yisian. Ternyata, kalian udah tahu dari dulu. Aku anak sulung keluarga San, kalian gak boleh bunuh aku. Lepasin aku, lepasin, apa aja bakal aku kasih. Raja udah izinkan aku bertindak, Silan City mulai sekarang. Tak akan ada lagi keluarga San dan Liu, apakah kau puas dengan ini? Silakan atur saja sesuai keinginan Anda. Baik, Ayo pergi. Kita pulang. Tidak, aku juga mau. lakukan saja. Kalian tidak boleh membunuhku, lepaskan aku, lepaskan aku. Ah. Aku mohon, jangan ikuti aku lagi, ya? Tidak, akhirnya menikahi siapa? Tentu saja menikahiku, menikahiku, menikahiku. Aku tinggi, cantik, kulitnya bagus. Aku depan belakang berisi, pinggangnya ramping. Aku tubuh lemah lembut mudah ditundukkan. Chen Qingyang menyelamatkanku 2 kali. Dari San Xiang, Chen Qingyang juga menyelamatkanku 2 kali. Dari Liu Xuan. Chen Qingyang bahkan menculikku sekali. Dari tangan ayahku. Chen Qingyang menyelamatkan nyawa ayahku. Chen Qingyang juga membayar utangku. Chen Qingyang juga menyelamatkan nyawa ayahku. Aku pernah mandi bareng Chen Qingyang. Aku pernah berciuman dengan Chen Qingyang. Chen Qingyang bahkan pernah melihat tubuhku. Kecelakaan, pertama kali ketemu itu kecelakaan. Jadi, katakanlah, akhirnya menikahi siapa? Tentu saja menikahiku. Bagaimana kalau kau menikahiku saja? Tidak, kau menikahiku, menikahiku. Tentu saja menikahiku. Aduh, sudah. Bagaimana kalau begini? Kalian bertiga pulang dulu, berunding, baru beritahu aku, ya? Tidak, akhirnya menikahi siapa? Tentu saja menikahiku, menikahiku, menikahiku. Ya ampun, datang lagi. Apa dosa yang kulakukan di kehidupan sebelumnya? Adik seperguruan, cepat tolong aku. Adik seperguruan itu siapa?